Microchip semikonduktor, suatu hal yang mungkin asing buat sebagian kalian, padahal mereka sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita. Gimana nggak kenal, orang bentuknya super kecil dan posisi ngumpet di dalam HP kalian, PC, laptop, dan barang elektronika lainnya. Sebelum masuk pembahasan, gue mau membuka dengan sebuah berita bahwa belum lama 443 triliun rupiah jatuh dan mendarat di Indonesia, tepatnya di Batam. Hah? 4 perusahaan dari Amerika Serikat dan Jerman, yaitu PT Quantum Luminos Indonesia, PT Terra Mineral Nusantara, serta Tinergy Group yang diisi oleh PT Energy Tech Indonesia dan PT Acen Global Indonesia, baru saja resmi berinvestasi senilai 443 triliun rupiah. Kalian tahu kan, angka ini hampir setengah APBN yang ditransfer ke seluruh daerah Indonesia. Jadi ibaratnya, semua pemerintah daerah di Indonesia patungan setengah dari anggaran kalau mau buat satu proyek ini aja. Tahun 2026, konsorsium raksasa dari Amerika Serikat dan Jerman siap membangun pabrik semikonduktor di kawasan Wiraraja Batam. Banyak orang berpikir, pabrik itu isinya mesin berisik, debu, dan buruh angkut barang. Yang ini beda, Mas. Ini bukan pabrik besi atau pabrik bakmi. Apa yang akan dibangun di Batam ini adalah fasilitas paling rumit yang pernah diciptakan manusia. Kenapa ya? Bisa semahal itu bikin pabrik aja? Biayanya bisa buat bikin 3 kereta WUS JKT Bandung yang kemahalan itu beserta rel, stasiun, dan semua tetek bengeknya. Masih ada sisanya lagi. Kalau kalian penasaran, jangan di-skip video ini. Let's check it out. Supaya paham kenapa investasi ini tembus 26 miliar USD, kita harus intip ke dalam. Di dunia teknologi, pabrik ini disebut fab. Bayangin sebuah ruangan yang luasnya 8 kali lapangan sepak bola, tapi lebih bersih, lebih steril daripada ruang operasi rumah sakit. Di dalamnya tidak ada debu sedikit pun. Kenapa? Karena musuh utama mereka adalah partikel debu mikroskopis. Di dalam fab inilah wafer silikon, piringan mengkilap yang harganya lebih mahal dari emas, diproses. Satu wafer silikon bisa memuat ratusan chip CPU. Dan satu chip CPU itu ukurannya cuma seujung jari, tapi di dalamnya ada 26 miliar transistor. Transistor ini ukurannya nanoskopik, jauh lebih kecil dari debu atau rambut manusia. Untuk membuatnya, wafer silikon harus melewati sekitar 1000 langkah proses selama 3 bulan penuh. Mesin-mesin yang mengerjakan ini harganya gila-gilaan. Satu mesin bisa seharga 170 juta dolar atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Jadi, ketika kita bicara proyek di Batam, kita bicara tentang membawa teknologi alien ini ke tanah air. Wow. Pertanyaannya, buat apa ribet-ribet bikin benda sekecil itu di Indonesia? Jawabannya, mobil listrik EV dan energi masa depan. Bahwa satu chip itu punya 80 lapisan kabel rumit. Menjelaskan bahwa satu mobil listrik modern butuh lebih dari 3000 chip seperti itu. Chip ini yang mengatur baterai, kamera, sensor otonom, sampai keamanannya. Indonesia menargetkan produksi 2,5 juta mobil listrik di tahun 2030. Kalau satu mobil butuh 3000 chip, kita butuh 10 miliar chip per tahun. Kalau kita nggak punya pabriknya sendiri, kita cuma jadi penonton yang harus impor otak mobil itu dari luar. Lalu mungkin muncul pertanyaan, dampaknya apa buat kita? Nah, pertama gue mau kasih dampak positif buat masyarakat Batam dulu ya. Walaupun membangun pabrik semikonduktor itu kayak bikin kue lapis setinggi 80 tingkat, di mana kalau salah satu lapisannya miring 1% saja, seluruh kue hancur. Ini butuh presisi tingkat dewa. Makanya, manfaat proyek Batam ini bukan bansos. Ini bukan lapangan kerja untuk tenaga tanpa skill. Memang pekerjaannya bakal banyak dari luar yang sudah mumpuni dan punya kompetensi. Tapi kabar baiknya, akan ada transfer teknologi besar-besaran. Kampus-kampus lokal akan didorong membuka jurusan semikonduktor. Anak Batam dan Indonesia punya peluang naik kelas dari sekadar operator menjadi teknolog. Terus, seperti yang kita tahu ya, semakin canggih keahlian seorang pekerja, maka akan makin dibayar mahal perusahaan. Makanya gaji pekerja di sana gede-gede. Gaji gede sama dengan daya beli tinggi. Dan walaupun canggih, mereka tetap butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh nyuci baju, butuh juga hiburan mungkin, dan sebagainya.
kalian bisa masuk ke situ bro. Lu bisa buka kafe atau warkop di sekitar situ, buka kos-kosan, laundry, toko pakaian, dan lain-lain. UMKM di sana bakal terangkat, dan pastinya bakal ada sumbangsi buat nasional, perekonomian bisa lebih bergairah. Mungkin sekarang kalian berpikir, wah keren, tapi saya tinggal di Jawa, di Kalimantan atau Sulawesi. Saya cuma bakal jadi penonton dong. Ini plot twistnya. Bahan baku benda super canggih ini ada di bawah kaki kita. Chip semikonduktor dibuat dari silikon. Silikon dimurnikan dari pasir kuarsa atau silika. Dan tebak, Indonesia punya cadangan pasir silika hingga puluhan miliar ton yang tersebar di 23 provinsi. 1. Pulau Sumatera. Ini adalah wilayah dengan cadangan terbesar dan kualitas terbaik, terutama di jalur Kepulauan Timur Sumatera. Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, termasuk Pulau Rempang yang kemarin rame-rame itu. Batam, Lingga, dan Natuna, lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan Singapura dan jalur dagang. Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, ujung barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Daratan, dan Jambi. Pulau Kalimantan. 2. Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat, cadangan besar di daerah Ketapang dan Mempawah. Kalimantan Tengah, Palangkaraya dan sekitarnya. Kalimantan Selatan, Tanah Laut dan Kota Baru. Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara dan Pasir, dekat dengan IKN. Kalimantan Utara. 3. Pulau Jawa, fokus industri kaca dan semen. Pasir silika di Jawa sudah lama dieksploitasi untuk industri semen dan kaca lembaran. Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. 4. Sulawesi dan Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. 5. Papua. Selama ini kita cuma jual pasirnya, tapi dengan masuknya perusahaan seperti Quantum Luminos dan Tinergy Group di Batam, kita akan mengolah pasir itu menjadi wafer silikon, lalu menjadi chip canggih. Dari barang mentah seharga recehan menjadi teknologi yang nilainya ratusan juta. Dan gue kasih tahu sekalian ya, bahwa ada 3 peran besar yang bisa kalian ambil yang ada di luar Batam. 1. Sang pemasok, hulu, juragan pasir masa depan. Daerah penghasil pasir silika butuh ahli geologi, teknik pertambangan, dan industri pemurnian awal sebelum pasir itu dikirim ke Batam. Tanpa pasokan dari daerah kalian, pabrik di Batam itu cuma gedung kosong. 2. Sang perakit atau hilir, kolaborasi Jawa-Sumatera. Batam membuat otaknya, chipnya, tapi badannya dibuat di tempat lain. Pabrik mobil listrik nasional dan global itu banyaknya di Jawa Barat, Cikarang, Karawang, dan Subang. Chip dari Batam akan dikirim ke sana untuk dipasang ke mobil EV. Jadi, engineer otomotif dan ahli mekatronika di Pulau Jawa akan bekerja berdampingan secara sistem dengan hasil produksi dari Batam. Ekosistem ini saling nyambung loh. 3. Sang arsitek maya, chip designer yang bisa remote. Ini yang paling menarik. Membangun fisik chip memang harus di pabrik atau fab yang steril di Batam, tapi mendesain skema chipnya itu dilakukan di komputer. Pekerjaan sebagai chip designer atau verification engineer itu basisnya software dan logika. Kalian bisa lulusan ITB, UGM, ITS, atau kampus manapun dan bekerja mendesain arsitektur chip dari kantor di Jakarta, Jogja, atau bahkan dari rumah kalian. Dunia butuh ribuan chip designer dan pekerjaan ini tidak menuntut kalian harus pakai baju anti debu di dalam pabrik loh. Tantangannya tentunya kalau kita melakukan eksploitasi, pastinya akan ada dampak lingkungan, akan kita lewati penyesuaian-penyesuaian dengan aktivis lingkungan, nelayan, dan masyarakat yang terdampak, dan juga pastinya SDM-SDM rendah, oknum ormas akan ngambil kesempatan dari kemelut ini. Tapi sekali lagi, proyek 443 triliun rupiah ini bukan cuma soal uang, ini soal kedaulatan teknologi. Jika Batam berhasil, kita tidak lagi hanya dikenal sebagai negara pengekspor bahan mentah, tapi sebagai hub otak teknologi dunia. Kita punya pasirnya, kita punya pasarnya, dan tahun 2026 kita akan punya teknologinya. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita mengambil peran dalam revolusi industri ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Makasih Sobat Bahlul semua yang udah nyimak sampai selesai. Sampai jumpa gue lagi di konten selanjutnya.